Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Salam sehat, salam profit konsisten. Hari ini hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 XAU/USD. Seperti apa perkembangannya, langsung aja kita lihat di chart. Dan kalau kita mulai di time frame weekly ya. Kenapa? Karena hari ini adalah candle terakhir. Untuk kita bahas, kita mau mengetahui ya pergerakan XAU/USD selama 1 minggu ke belakang ya, dari hari Senin sampai dengan hari Jumat ini nantinya seperti apa kondisinya. Langsung aja kita lihat di chart. Dan kalau kita perhatikan di minggu sebelumnya memang ada pembentukan bullish engulfing ya, yang menunjukkan potensi akan terjadinya penguatan. Tapi di hari Senin sampai dengan hari Rabu ya, tentunya pasca terjadinya rilis ya, pertemuan si Jeremy Powell menghadap ke Senat selama 2 hari, direspon pasar terjadi penurunan yang cukup signifikan, hampir mendekati wilayah key support 1804.62 dan terakhir hanya mendekati 1809 poin sekian ya. Kemudian di hari Kamis kemarin terjadi kenaikan yang cukup signifikan. Kenapa saya bilang cukup signifikan? Karena pergerakannya melebihi, artinya kembali ke area 50% ya. Area 50% bahkan lebih ya kemarin semalam, dimana kalau kita ukur dari high dan low-nya itu sudah mendekati area 50% di 1831.38. Terjadi dorongan buyer yang cukup signifikan ya di hari Kamis kemarin karena terjadinya pelemahan indeks dolar ya, di mana data rilis pukul 8.30 yaitu unemployment claim, Anda bisa lihat ya di sisi kiri, menghasilkan angka previousnya sebelumnya adalah 190.000, kemudian diprediksikan forecastnya 195.000 dan menghasilkan aktual sebesar 211.000. Artinya angkanya di atas daripada forecast, maka memberikan dorongan kenaikan ya terhadap market-market yang lain lawan daripada indeks dolar itu sendiri, karena indeks dolar terjadi pelemahan jika mana menghasilkan data di atas daripada forecast untuk actualnya. Dan tentunya kemarin juga sudah saya sampaikan, jika mana menghasilkan angka kalau masih di bawah 200.000 tuh masih dibilang oke ya, masih dibilang positif. Tapi karena memberikan hasil yang di atas 200.000, nah ini ternyata dengan posisi seperti ini memberikan banyaknya orang yang mengklaim ya. Jadi banyak orang itu membutuhkan pekerjaan. Jadi banyak orang yang memang membutuhkan pekerjaan. Nah, data tersebut akhirnya memberikan dampak kepada indeks dolar terjadi pelemahan. Kenapa? Karena si Jeremy Powell jika mana melihat data salah satunya ya unemployment claim, dan kemarin ADP juga menunjukkan potensi tidak menunjukkan potensi yang cukup bagus ya kalau kita perhatikan. Dan tentunya di hari ini juga kalau kita lihat dari unemployment claim itu juga menunjukkan angka yang signifikan kenaikannya gitu. Jadi mendorong daripada si indeks dolar terjadi pelemahan. Karena si Jeremy Powell jika mana melihat data-data ekonomi yang lebih lunak ya, atau yang tidak menunjukkan hasil positif, maka bisa juga keputusan daripada si Jeremy Powell hanya menaikkan sebesar 25 basis poin. Nah, inilah yang akhirnya direspon oleh pasar yang menunjukkan kenaikan ya yang cukup signifikan ya, hingga bergerak sampai mendekati area 50% dari high dan low-nya selama 1 minggu ini. Dan nanti malam juga akan rilis news ya yang ditunggu-tunggu semua para investor ya, dan Jeremy Powell juga menunggu hasil daripada data non-farm payroll, kemudian unemployment rate ya, bahkan average order earning juga kita lihat hari ini akan rilis pukul 8.30 ya. Jadi kalau saya insya Allah nanti saya akan bahas di beda video aja ya, supaya nanti kita enak membahasnya sampai nanti di review seperti apa. Insya Allah sih kalau saya bahas di indeks dolar atau enggak di video sendiri, supaya nanti lebih jelas lah seperti itu ya. Oke. Dan secara teknikal saya melihatnya masih dalam kecenderungan naik ya. Karena apa? Karena
tidak berhasilnya bergerak di bawah key support ya. Artinya masih selama key support ini tidak berhasil di breakout ya, tentunya harga masih kecenderungan menguat. Secara kalau kita hitung ya dari posisi penutupan ini sampai dengan area key support di sini membutuhkan penurunan hingga 26,32 dolar. Artinya masih memungkinkan ya secara news non-farm payroll dan unemployment rate ini biasanya bisa melebihi dari 30 dolar per troy ounce untuk naik ataupun turunnya. Kalau secara kenaikan ya tentunya sangat memungkinkan. Anda bisa lihat di sini juga sebesar 26,67 dolar per troy ounce ya. Maka menurut saya kecenderungannya masih bisa ya hingga ke 38 atau 37 di area sini yang menjadikan high di 3 minggu ke belakang ya masih sangat memungkinkan. Oke. Jadi baik kenaikan yang cukup signifikan atau turun sampai di bawah key support juga hari ini sangat memungkinkan. Tapi secara keseluruhan saya masih melihatnya potensi untuk XAUUSD ini terjadi kenaikan selama area key support 1804.62 tidak terjadi breakout ya, meskipun breakoutnya hanya wick ya ataupun ekor daripada candle tersebut. Oke, sekarang kita masuk kepada time frame daily ya. Nah, di time frame daily jelas ada pembentukan morning star ya. Nih ada morning star di mana ada impulsive bearish, kemudian ada doji ya. Nah, di sini ada doji, ada long legs doji, dan konfirmasi time frame daily hari Kamis kemarin membentuk impulsive bullish. Meskipun dari pergerakan ini belum mampu bergerak di atas daripada high-nya ya atau open daripada impulsive bearish ini, tapi posisinya ini sudah membentuk sebuah pergerakan naik ya. Nah, Anda bisa lihat dan di sini ada long legs doji dan impulsive bullish, ada morning star candle terbentuk di wilayah ini. Artinya menariknya ya kalau kita perhatikan di sini memang sebelumnya kan ada impulsif dan kemudian dari dua candle ini kan turun. Apalagi kalau hari ini berhasil bergerak di atas 1858.13. Anda perhatikan dan posisinya tertahan di atas area ini. Oke, sampai close-nya ya untuk hari ini, maka kecenderungannya minggu depan akan lebih kuat naik. Oke. Tapi kalau menurut saya dengan adanya dorongan impulsif dan long legs doji ya, meskipun hari ini ada news non-farm payroll ya, secara pergerakan dari titik bawah hingga membentuk tertingginya di hari Jumat kemarin ya sampai dengan 1835.56 ya. Ini menunjukkan akan terjadinya penguatan kembali untuk XAUUSD. Oke, sekarang kita coba lihat di time frame 4 jam ya. Kita akan memastikan dulu. Oke, ini targetnya kemarin ya. Oke, ini targetnya kemarin. Saya memiliki target sampai area ini ya. Dan posisinya terjadi kenaikan, tapi Anda bisa lihat sebentar, ini saya rapikan dulu aja supaya tidak bingung ya. Oke, sebentar, ini ternyata ada di sini. Ya, saya rapikan dulu. Oke, saya geser dulu posisinya. Nah, ini. Oke. Nah, Anda perhatikan di posisi saat ini ya, berada di area 50%, ini target kita kemarin, kita hapus dulu, dan berada di EMA 50 memang memberikan informasi apakah hari ini akan koreksi dulu atau dia akan menguat. Tentunya dari posisi body candle dulu ya, saya melihatnya dari posisi body candle. Oke, semakin ke atas sudah mulai melemah, apalagi ada dorongan seller ya yang menunjukkan ekor panjang dari atas ke bawah. Ini menunjukkan seller ada perlawanan. Makanya kalau kita perhatikan dari candle jam 9 malam sampai
close di jam 1, kemudian jam 1 sampai tadi close jam 5 pagi, high-nya di pukul 9 yang ini nih tidak mampu di breakout ya, bahkan menunjukkan penurunan ya. Anda bisa lihat high dan low-nya ini menunjukkan penurunan, artinya ada dorongan seller ya terjadi di posisi time frame 4 jam, dan area ini bisa menjadikan konfirmasi. Artinya saya melihatnya sebentar, ini kan ada resisten ya. Ini resisten become support. Saya rubah dulu ya supaya nanti teman-teman nggak bingung. Ini juga area resisten become support. Oke. Nah, yang perlu kita tandain di time frame 4 jam ini adalah candle terakhir ini. Ya, ini kan membentuk bearish pin bar ya, atau inverted hammer, di mana close-nya adalah bullish, dan saya akan memastikan area open ini yang terakhir ya, open bullish yang di candle inverted hammer atau bullish bearish pin bar, di mana opennya itu di 1829.21, maka ini menjadikan titik poin utama ya di time frame 4 jam. Artinya jika mana posisi di time frame 4 jam ini ya, yang candle open bulls ya. Nah, di breakout candle 4 jam dari jam 6 ini sampai nanti jam 9 pagi ya, close di bawah opennya 1829.21, saya pastikan harga akan terkoreksi dulu ya, harga akan terkoreksi dulu. Karena untuk target hari ini yang pastinya kalau saya melihat di posisi terakhir di sini ya, ini adalah ada area supply ya, kuat akan menuju area sini, dan area bawah juga kuat menuju area order blocknya. Sangat memungkinkan sekali ya, sangat memungkinkan sekali untuk hari ini bergerak menuju wilayah tersebut. Makanya saya mengatakan daripada pergerakan hari ini dorongan bullish untuk XAUUSD sangat memungkinkan ya, terutama menuju wilayah area supply. Oke, ini dulu ya. Tapi kita melihat kecondongannya kan ini sudah terjadi kenaikan dan sudah berada di area MA50 ya, dan berada di 50% daripada penurunan terakhir, dan di sini akan memberikan dorongan, baik dia akan bergerak naik berlanjut, tapi menurut saya akan ada koreksi dulu ya, koreksi dulu antara 61,8% atau mendekati low monthly sebelumnya, baru dia akan bergerak naik. Tapi tandanya untuk dia koreksi yaitu ketika candle bearish pin bar atau inverted hammer yang hijau ini yang terakhir di break di bawah 1829.83, close di bawah ini. Itu artinya sudah ada konfirmasi akan terjadi koreksi. Oke ya, jadi itu di time frame 4 jam yang kita bisa dapatkan. Sekarang coba kita lihat time frame 1 jam. Nah, di time frame 1 jam, oke, ini ya posisinya saat ini. Dan tentunya hal yang perlu saya pantau ketika sudah close di bawah open, minimal di sini saya melihat ada, sebentar ya, ini ada order block nih, perhatikan, saya tandain dulu ya. Ini ada area order block, kita tandain dulu area order blocknya ya. Ini bisa dijadikan target ya, target daripada penurunan. Tapi sebelum terjadinya order block di sini, ternyata di sini ada imbalance. Imbalance itu batas ya. Jadi dari candle merah ini, perhatikan, candle merah ini memiliki ekor yang tertingginya. Kemudian kan ini impulsif bullish ya. Nah, di candle berikutnya ekornya ini tidak mampu menyentuh daripada ekor yang candle bearish ini. Nah, disinilah ada rongga, ada space kosong, ini yang disebut dengan imbalance. Hal ini biasanya akan dikejar oleh pergerakan ketika seperti contohnya seperti ini, maka diprediksikan dia akan koreksi dulu minimal mendekati wilayah imbalance dan area order block. Oke, kita tandain dulu ya area imbalance-nya. Nah, seperti itu. Kisarannya antara ya, saya tandain di sini. Anda bisa lihat, Anda bisa tulis yaitu 1823.82 sampai dengan 1819.65 itu adalah area imbalance. Oke ya, itu adalah area imbalance. Kemudian area order blocknya di kisaran 1819.50 sampai dengan 1817.23. Artinya ketika nanti terjadi koreksi ya, insya Allah jika mana terjadi koreksi sampai wilayah area imbalance dan order block,
Dan tentunya di sini juga ada EMA 50 yang artinya setelah terjadinya breakout, ini kan di breakout ya. Ini ada breakout. Oke, ini kondisinya biasanya akan terjadi koreksi dulu. Nah, mendekati EMA 50 dan ketepatan di sini ada area imbalance dan area order block. Ya. Jadi potensi buy bisa dijalankan di area sini kalau ada konfirmasi ya. Catat itu, kalau ada konfirmasi baik pembentukan candle contohnya bullish engulfing, bullish pin bar, bisa entry di wilayah tersebut atau start di time frame kecil lah, pantau nanti di wilayah ini. Kalau ada peluang bisa buy dan stop lossnya bisa bisa terakhir ya, kalau tidak mampu dia break di bawah area order blocknya ya, maka swing terakhir di impulsif ini cukup bagus untuk stop loss atau sampai dengan wilayah open weekly ya. Di sini kan saya tulis nih open weekly 1810.45 juga tidak berhasil di breakout. Oke, jadi ini gambarannya di time frame 1 jam ya. Maka skenario saya ada 2 informasi untuk sesi Asia ya tentunya. Sebentar, ini saya geser dulu. Di sini juga ada area order block yang menurut saya bisa dijadikan target nantinya ketika ada terjadi kenaikan. Tapi hal tersebut saya akan mengkondisikan artinya kalau wilayah tersebut ternyata area ini ya ternyata impulsif bullish ya, karena hari ini news non farm payroll ya, kalau sampai sesi Asia sampai dengan sesi Eropa tidak mampu break di atas order block time frame 1 jam ini ya, itu rawan jika mana nanti data non farm payroll menunjukkan pelemahan angka ya di bawah daripada forecast, maka area ini bisa di breakout ya, bisa di breakout. Makanya tunggu konfirmasi jelas, karena area order block time frame 4 jam terakhir di sini sudah direspon ya. Ini sudah sebenarnya area ini untuk yang paling atas ya, order block time frame 4 jam ini sudah tidak fresh lagi ya, artinya area ini sudah di break di posisi ini terakhir. Nah, udah diambil istilahnya situ ya, udah diambil di posisi ini. Dan saat ini ketika nanti ini sih sebenarnya supply yang rawan ya, bukan supply yang kecenderungannya dia bisa bergerak turun. Ini sangat rawan akan terjadinya breakout, intinya sih di situ ya. Jadi ini yang bisa saya sampaikan. Kalau secara skenarionya saya menunggu ya, pastinya menunggu area ini imbalance dan order block untuk disentuh dulu sampai sini, kemudian ada konfirmasi maka dia akan bergerak naik minimal sampai area 1847 dulu, sampai area sini dulu, area order block time frame 1 jam. Oke, ini skenarionya ya. Jadi sementara ini yang bisa saya sampaikan, sampai nanti kita lihat dari pergerakan sesi Asia sampai dengan sesi Eropa, apakah ada momentum yang bisa kita lihat dan kita dapatkan, nanti insya Allah saya akan sampaikan. Oke ya. Thank you buat semuanya, salam profit konsisten. Jangan lupa bagian videonya, channelnya ke teman-teman kalian semua supaya mereka semua bisa mendapatkan manfaat yang sama. Serta jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Thank you buat semuanya, salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.